Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Taskia dari lokal SIPMTK 2019. Video ini merupakan tugas untuk ulangan akhir semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dan dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan dan mengaitkannya dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita, dan tentunya dalam dunia pendidikan. Di sini saya mengambil tema atau materi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Tentu, dalam belajar, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Dan secara garis besar, bisa kita sebut ada dua faktor yang dapat mempengaruhi belajar siswa, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal tersebut bisa berasal dari dalam dirinya sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar dirinya. Yang pertama, kita akan membahas terkait faktor internal. Yang pertama, faktor fisiologis atau jasmani. Yang kedua, faktor psikologis. Dan yang ketiga, faktor kelelahan. Nah, dari tiga hal tersebut, semuanya berasal dari dalam diri siswa, misalkan faktor fisiologi atau jasmani. Misalkan keadaan siswa sehat, kuat, maka pembelajaran akan bisa berjalan dengan baik, dan siswa tentunya bisa menyimak pelajaran dengan baik. Dan misal, kondisi jasmani siswa ada kecacatan, nah, maka mungkin akan terkendala dalam mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, seperti yang kita tahu, ada sekolah khusus untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, agar dia bisa tetap belajar dengan baik. Baik, yang kedua, faktor psikologis. Tentu psikologis sangat berpengaruh kepada diri seseorang, dan banyak sekali faktor psikologis yang berpengaruh kepada belajar siswa. Misalkan saja terkait minat. Bisa kita lihat di sekitar kita, mungkin keluarga kita atau bagaimana, banyak sekali kadang orang tua yang tidak memahami minat anaknya di dalam bidang apa, dan bakat anaknya di dalam bidang apa. Sehingga anak tersebut tidak bisa menyalurkan minat dan bakatnya kepada bidang yang sesuai. Dan karena itulah, karena bidang yang dipelajari anak tidak sesuai dengan keinginannya atau minat dan bakatnya, maka tentu pembelajaran tersebut tidak akan berjalan sebaik rencana. Berbeda jika misalkan anak memiliki minat di bidang karya seni dan dia menyukai hal-hal yang berbau seni. Juga misalkan dia diberi kesempatan, diberikan ruang untuk bisa mengekspresikan minatnya tersebut, misalkan dalam kelas seni dan lain-lain. Tentu, dalam belajar di kelas seni tersebut, anak akan lebih aktif karena dia memiliki minat di dalam hal tersebut. Dan salah satu faktor yang ada di faktor psikologis juga ada kesiapan. Apa itu kesiapan? Kesiapan apakah anak tersebut sudah saatnya, sudah mampu menerima materi yang diberikan? Misalkan saja, tidak mungkin kan kita mengajarkan kepada anak TK terkait perkalian. Itu tentu akan sangat sulit bagi mereka, karena pada masa kanak-kanak, tentu yang mereka pikirkan masih hanya tentang bermain dan bersenang-senang.
Dan perkalian itu belum pantas diajarkan kepada mereka. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, faktor kelelahan. Kelelahan bisa terjadi dari jasmani maupun rohani. Dari jasmani misalkan, anak merasa sudah lelah seharian belajar. Kita lihat saja fenomena yang ada full day school. Anak belajar dari pagi hingga sore. Dari matahari terbit hingga matahari hampir tenggelam. Tentu, anak akan sangat kelelahan karena belajar itu. Nah, hal tersebut tentu membuat anak akan malas untuk belajar di rumah lagi karena merasa dia sudah belajar terlalu lama di sekolah. Dan untuk faktor rohani atau psikis, misalkan kita sebagai guru tidak bisa mengkondisikan kelas, tidak bisa membawa suasana, dan membuat anak bosan dengan pembelajaran. Karena rasa bosan tersebut, tentu anak tidak akan memperhatikan benar-benar apa yang kita sampaikan. Dan tentu akan berpengaruh kepada belajar si anak tersebut. Selanjutnya, yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi belajar siswa atau anak didik. Yang pertama yaitu faktor orang tua. Tentu orang tua membawa faktor yang sangat besar bagi perkembangan anak. Karena seperti yang kita tahu, pendidikan pertama berasal dari keluarga, khusus orang tua. Dari kecil, bagaimana kita diajarkan berbicara, berjalan, dan lain-lain. Tentu, bagaimana cara orang tua mengajarkan hal itu akan sangat penting untuk pendidikan si anak. Apakah orang tua mengajarkannya dengan cara otoriter, hanya bisa memerintah? Dan sepertinya hal itu banyak sekali terjadi. Orang tua yang sering hanya bisa menyuruh anaknya tanpa mau mendengarkan anaknya, hanya merasa dirinya benar, dan tidak mau mendengarkan pendapat anaknya. Mungkin di sini saya bukan membela, namun menurut saya sebagai orang tua tentunya kita harus bisa mendengarkan pendapat anak. Mengapa demikian? Karena jika nanti setiap sesuatu yang anak inginkan, yang anak harapkan, terus-terusan dipendam karena misalkan kita otoriter, itu akan berpengaruh tentunya kepada psikologi si anak. Nanti saat dia dewasa, dia tidak pasti akan menjadi orang yang tertutup dan sulit sekali untuk menceritakan masalah yang dialaminya. Nah, dari hal itu, dari kasus tersebut, tentu bisa kita lihat seberapa besar pengaruh orang tua dalam pendidikan anak. Dan seberapa besar pengaruh orang tua yang dapat mempengaruhi belajar si anak ini. Jika dari kecil sudah diajarkan dengan otoriter, bagaimana jika dia sudah dewasa? Mungkin dia akan mengikuti apa yang dia pelajari, bukankah begitu? Karena seperti yang kita tahu, anak memiliki golden age, yaitu masa keemasannya, di mana dia akan cepat menerima apa yang dia dapatkan dan tidak akan melupakan yang dia dapatkan. Nah, untuk karena itu, tentu kita harus hati-hati dan tentu sebagai mungkin calon orang tua kelak, kita harus benar-benar memahami bagaimana cara yang paling benar dalam mendidik anak. Karena apa yang kita ajarkan akan mempengaruhi anak ke depannya. Yang kedua,
Faktor sekolah. Mungkin faktor sekolah lebih luas cakupannya daripada faktor keluarga atau orang tua. Faktor sekolah juga salah satu yang sangat mempengaruhi belajar siswa atau anak didik. Tentu sangat. Baik itu pendidikan, baik itu non-formal atau formal. Sekolah, seperti yang kita tahu, adalah tempat menuntut ilmu, belajar. Namun, bagaimana kualitas sekolah tersebut, bagaimana kualitas pengajar di sekolah tersebut, akan sangat mempengaruhi belajar siswa atau si anak didik tadi. Misalkan saja, sekolah tersebut adalah diisi dengan pengajar mungkin yang kurang berkompeten di bidangnya. Tentu itu adalah hal yang sangat berpengaruh nantinya kepada belajar anak. Bagaimana tidak? Kalau pengajarnya saja tidak berkompeten, bagaimana belajar anak bisa berjalan dengan baik? Mungkin sekarang sudah tidak terlalu banyak hal-hal tersebut terjadi. Karena mungkin untuk sekarang, guru harus memiliki kompetensi di bidangnya agar bisa mengajar dengan baik, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan alurnya. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan jika misalkan gurunya sudah baik atau tenaga pendidiknya sudah baik, bisa jadi sistem dalam sekolahnya yang masih dipertanyakan. Dan itu tentu juga akan mempengaruhi bagaimana belajar siswa atau peserta didiknya. Misalkan saja, kita lihat sekarang, banyak sekolah di pedalaman yang kekurangan fasilitas. Entah karena sulit dijangkau, karena aksesnya yang sulit, ataupun hal-hal lain yang mungkin tidak kita ketahui. Dan tentu, karena itu, sekolah-sekolah yang ada di pedalaman memiliki fasilitas yang sangat terbatas, yang kurang menunjang. Tidak ada perpustakaan misal. Sehingga siswa sulit mencari materi tambahan atau apa. Tidak adanya buku paket. Tentu, hasil belajar siswa atau belajar siswa tidak akan bisa semaksimal siswa-siswa yang berada di perkotaan, yang memiliki fasilitas lengkap. Namun, menurut saya, tidak dipungkiri juga bahwasanya fasilitas yang lengkap tidak menjamin belajar siswa menjadi serius dan benar-benar. Terlebih di zaman sekarang, karena pengaruh gadget dan di masa pandemi yang mengharuskan kita belajar dari rumah, tentu tidak lepas dari gadget tersebut. Hal tersebut tentu menjadi kendala. Terlebih anak-anak yang kurang memperhatikan pembelajaran dengan jarak jauh. Tentu hal tersebut sangat berpengaruh, bukan? Meskipun sekarang mungkin sudah mulai adanya pembelajaran tatap muka seperti biasa. Dan semoga pendidikan di sekolah-sekolah semakin membaik lagi dan membaik lagi. Selanjutnya, faktor eksternal yang terakhir, yaitu yang paling luas cakupannya, yaitu faktor dari masyarakat. Mungkin hal ini sangat penting untuk kita bicarakan, karena masyarakat juga sangat berpengaruh kepada tumbuh kembang anak, apakah dia akan mengarah ke arah yang baik atau yang buruk. Oleh karena itu, sebagai mungkin calon orang tua atau orang tua,
Kita harus bisa memilihkan lingkungan yang terbaik untuk anak. Banyak kita lihat sekarang, masyarakat mencakup banyak hal, misalkan saja teman di masyarakat, teman kita bergaul. Tentu hal tersebut mempengaruhi belajar kita bagaimana. Misalkan saja, kita berteman dengan orang-orang yang cerdas dan suka belajar. Tentu, sedikit banyaknya kita akan mengikuti hal tersebut. Lain halnya jika kita berteman dengan misalkan saja orang yang suka membuat onar di masyarakat. Dan tentu lama-kelamaan kita akan terbawa arus, mengikuti hal-hal yang sebenarnya tidak baik. Oleh karena itu, masyarakat sangat berperan besar untuk tumbuh kembang anak. Namun, mungkin di zaman sekarang, meskipun orang tua telah menempatkan anak di lingkungan yang baik, di masyarakat yang baik, namun setelah dewasa, anak tersebut malah memilih lingkungan atau pergaulan yang kurang baik. Tentu kita tidak bisa menyalahkan orang tua atau masyarakatnya. Tentu ini datang dari diri anak tersebut. Makanya sebagai anak muda mungkin kita harus pintar-pintar memilih pergaulan, di mana kita bisa bermasyarakat. Karena di masyarakat juga kita bisa belajar banyak hal. Tergantung kita ingin belajar hal-hal yang baik ataupun belajar hal-hal yang buruk. Semoga kita bisa benar-benar memaksimalkan diri ataupun keluarga agar belajar siswa, anak didik, adik, kakak, dan lain-lain semuanya bisa berjalan dengan baik. Mungkin karena kita sudah mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi belajar siswa atau anak didik tadi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon maaf jika ada kesalahan bahasa, mohon maaf jika ada kesalahan pembahasan dari saya. Mohon maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.